Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, frater, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Semalam ada yang ke pastoran tanya, "Romo, besok pertanyaannya apa?" Aduh, berarti itu bagian dari berjaga-jaga ya. Biar dapat soal sehingga hari ini bisa menjawab. Berarti sudah siap sedia ya. Khotbah hari Minggu kemarin tentang apa? Penjala ikan itu kan bacaan Injil 2 minggu yang lalu, tapi minggu kemarin masih disinggung ya. Yesus menyuruh memberikan tugas kepada para rasul untuk menjadi penjala manusia, untuk menangkap manusia menjadi pengikut Kristus, ditangkap di kepalanya. Ya, maka pendidikan itu penting untuk menangkap manusia menjadi orang yang beriman. Karena iman dan akal budi itu tidak bisa dipisahkan. Hari ini bacaan pertama kitab Ayub mengingatkan kepada kita bahwa
hari-hari hidup kita itu seperti orang-orang upahan. Sementara Paulus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kita, kewajiban kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang terbaptis, adalah mewartakan Injil. Dan Yesus menyempurnakan itu dalam Injil tadi. Ketika banyak orang berusaha untuk mengekang dia di satu tempat, Yesus berusaha untuk meninggalkan tempat itu. Karena kewajiban Yesus adalah mewartakan Injil kepada semua orang. Lewat ketiga bacaan suci hari ini mau dikatakan kepada kita bahwa sebagai pengikut Kristus kita punya kewajiban. Sebelum hak kita terpenuhi, kita harus terlebih dahulu menjalankan kewajiban kita. Tetapi seringkali kita orang Katolik menuntut hak kepada Tuhan tanpa menjalankan kewajiban kita sebagai orang Katolik. Tuhan suruh mengasihi, tetapi yang dilakukan membenci. Tuhan suruh baca kitab suci, yang dilakukan nonton TikTok. Tetapi kemudian kalau butuh Tuhan, minta haknya sebagai orang Katolik, sebagai anak-anak Tuhan, tetapi tidak mampu menjalankan kewajiban dengan baik. Maka lewat ketiga bacaan suci hari ini diingatkan kembali kepada kita, sebelum kita menuntut hak kita, kita harus menjalankan atau mendahulukan kewajiban kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita tanya nih anggota KOR, sebelum mereka menuntut hak untuk mendapatkan nilai yang bagus, kewajiban mereka adalah belajar. Kita sebagai orang tua, sebelum menuntut anak untuk ke gereja tiap hari Minggu, kewajiban kita memberikan contoh yang baik. Itu antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jangan hanya menuntut hak tanpa melakukan atau mengutamakan kewajiban. Maka lewat ketiga bacaan suci hari ini kita diingatkan kembali kewajiban kita sebagai orang terbaptis mengambil bagian dalam 3 tugas Yesus, Nabi, Imam, dan Raja. Ketika kita mampu melakukan itu dengan baik, maka Tuhan akan memenuhi hak kita. Dan bahkan tidak hanya memenuhi, tetapi Tuhan melebihi hak kita sebagai pengikutnya yang kita butuhkan di sepanjang hidup kita. Mari kita berjuang. Semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini kita disadarkan kembali untuk menjalankan tanggung jawab dan kewajiban kita, maka hak kita pun akan dipenuhi Tuhan dengan berlipat ganda. Semoga.